Ini kita berkumpul kembali untuk bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari beberapa lagu yang sudah saya siapkan. Mic-nya belum dibuka, Pak Joni. Pak Joni, mic-nya belum dibuka. Oh ya, sorry. Saya ulang ya. Sorry. Lupa saya. Aduh. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Kita percaya mujizat itu masih ada. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang
terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ya, lagu kedua saya akan nyanyikan kemurahan. Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat
bagiku. Saya persilakan Pendeta Derksen untuk buka dalam doa pembukaan. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau. Sebab Engkau Yesus yang layak terima hormat, pujian, dan kemuliaan. Saat sore hari ini Tuhan kami berkumpul dari berbagai tempat, berbagai gereja, berbagai daerah Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, pemimpin pujian, bahkan hamba-Mu Bapak Denis juga yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, bahkan yang berdoa syafaat, doa berkat, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu, turunlah urapan kuasa dari Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Engkau berbicara melalui hamba-Mu Bapak Denis Tuhan, untuk memberkati kami dengan firman-Mu, bahkan juga mengoreksi dan menegur kami dalam setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu saja, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Demikian juga yang sudah hadir semuanya Tuhan. Kiranya Engkau jamah kami semuanya, sehingga kami memiliki telinga seorang murid, dan kami dapat bersorak-sorai memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Teman-teman kami yang masih akan masuk, jauhkan dari hal yang menghalangi. Bahkan peralatan yang kami gunakan, jaringan yang kami pakai, jamahlah Tuhan, jauhkan dari segala gangguan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau ambil acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, ambil alih dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga selesainya kami diberkati semuanya yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Derksen Sejabat. Kita akan tetap memuji Tuhan, satu lagu, Sentuhlah Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuhlah hatiku Tuhan, karena kasih-Mu selalu mengalir dalam hatiku.
seperti air yang mengalir. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu lagi. Ya, kita semua percaya bahwa mujizat Tuhan masih tetap ada. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya
ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Ya, amin. Saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Denis Firmansyah. Terima kasih Pak Joni untuk lagu-lagunya yang luar biasa yang saya sangat suka ini semuanya. Terima kasih. Mari kita dudukkan kepala Bapak, Ibu. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kau yang sungguh baik, terlalu baik buat hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan yang kami masih bisa nikmati sampai detik ini. Pimpin kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Izinkan hamba-Mu yang sederhana dan tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan sedikit suara hati-Mu, dan biarlah apa yang disampaikan bisa berkenan bagi yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, we love you. In Jesus name we pray. Amen. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, sesuai judulnya tentunya ini pasti gampang sekali ya untuk kita jawab. Kita udah terpilih begitu, ya kan? Pertanyaannya seperti apa itu maksudnya terpilihnya? Karena kalau cuma bilang oh saya udah terpilih gitu, itu semua juga bisa. Ya. Terus apakah kalau udah rajin ke gereja begitu sudah terpilih begitu? Bisa ya, bisa tidak. Nah, yang repot mindset kita ini terlalu simple mengenai terpilih ini. Kalau saya pribadi merasa nggak sesimpel itu. Pasti ada yang nggak setuju dan mengatakan kalau saya mengatakan itu, loh, kan Tuhan kan maha pengasih, betul. Namanya juga Tuhan. Ya kan, kalau Tuhan nggak maha pengasih ya bukan Tuhan namanya. Ya kan. Tapi inilah yang menjadi kadang-kadang sebab orang tuh suka seenak-enaknya kalau di mata saya. Ya, dulu juga sama. Saya juga seperti itu. Jadi kalau saya bicara hari ini seperti ini, sebenarnya itu taruh cermin di depan saya. Nah, saya nggak mengatakan ini untuk orang lain sebenarnya. Saya mengatakan ini untuk diri saya sendiri. Dan saya tentu berharap saya terus berubah. Karena memang mengikut Kristus itu bukan kayak nonton bioskop. Kalau nonton bioskop bayar tiket ya selesai 2 jam, ya kan. Tinggal kita suka filmnya atau kita nggak suka ya kita ngomel, kita suka kita kasih tahu temen kan begitu. Ya. Tapi kekristenan bukan begitu kalau menurut saya. Kekristenan itu sesuatu yang luar biasa, ya. Perlu keseriusan, perlu konsisten, perlu pengorbanan, ya bukan hanya enteng-enteng aja. Ya. Enak, pokoknya kalau udah datang ke gereja aman, udah masuk surga, ya kan? Wih, murah amat masuk surga, bahaya ini. Dan saya selalu marah kalau ada, minta maaf ini, kalau ada gereja-gereja yang mengajarkan doktrin kayak begitu. Bagi saya itu pembodohan kepada jemaat. Gak apa-apa kalau nggak disetujui, dan kalau saya salah lebih baik daripada saya benar. Ya. Dan bukan sayanya yang benar. Saya belum tentu benar juga. Tapi yang saya katakan adalah sudah menjadi rahasia umum sekarang. Kenapa? Ya begitu, kalau gerejanya terlalu bawa firman yang keras-keras, bisa minggu depan nggak datang lagi jemaatnya. Nggak suka, wah itu pendetanya cerita yang sedih-sedih sama cerita yang sadis-sadis gitu. Besoknya nggak mau datang lagi minggu depan. Kalau yang nggak datang lagi minggu depan berarti nggak ada kolektenya, nggak ada perpuluhannya.
Ini sangat mengerikan. Hari-hari ini saya pemerhati masalah seperti ini, dan hati kecil saya sedih sebenarnya, terutama gereja-gereja yang kaya gitu. Dan saya bersyukur terakhir saya dapat berita dari teman gereja Hillsong di Australia, itu sekarang bukunya sudah diaudit. Artinya dia sudah transparan. Kalau belum diaudit, berarti belum transparan. Tentu ada yang bertanya, loh kenapa mesti diaudit? Nah, saya bisa bertanya balik, loh kenapa nggak boleh diaudit? Ya. Emang takut ya dipakai ketahuannya, dipakai duitnya, dipakai apa? Ya manusia kan bisa dibohongin. Ingat, Tuhan kita di atas sana tuh nggak bisa dibohongin. Ya. Setiap seperjuta detik kelakuan kita tercatat. Jangan main-main. Jangan anggap bisa kita kibulin gitu. Ya. Dulu-dulu saya juga nggak mengerti. Ya. Sehingga makin lama saya juga makin sadar bahwa apakah saya udah benar-benar benar gitu loh. Apakah benar dengan ke gereja saya jadi tambah lebih benar? Bukan saya nggak anti gereja, harus ke gereja tentunya ya. Apalagi sekarang sudah boleh onsite gitu ya. Saya juga rindu, udah berapa bulan terakhir saya juga udah ke gereja bersama-sama, jadi nggak lewat Zoom lagi ya. Tapi kalau lagi hujan besar dan sebagainya, tentu saya daripada repot ya lewat Zoom aja. Tapi tetap harus ke gereja ya. Kita bisa melihat langsung orang-orang yang hadir dan sebagainya gitu ya. Nah, yang mau saya share sore ini atau dari Belanda mungkin atau dari mana atau dari Eropa siang ini ya, tentu ini sesuatu yang sering kita dengar dan bukan sesuatu yang baru. Yang saya sampaikan mungkin juga terlalu sederhana dan mudah-mudahan juga berkenan ya. Saya share screen. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Ya, terlihat, Pak. Sudah ya. Nah, jadi judul hari ini siang ini atau sore ini adalah sudah terpilihkah kita. Nah, saya rasa harusnya masing-masing dari kita sudah bisa kurang lebih menjawabnya ya, dalam hati sendiri, nggak usah kasih tahu siapapun ya. Dan ini penting, dan saya selalu juga bertanya kepada diri saya sendiri, nggak mudah ya menjawabnya. Kalau dibilang udah terpilih, iya ya masih belum ya, hal-hal ini saya belum benar loh gitu. Nah kalau hal-hal ini belum benar, terpilih nggak ya, kan gitu kan. Belum lama saya mendapatkan WA dari ipar saya, katanya dia punya penglihatan bahwa saya nggak masuk ke Firdaus. Dia kirim sama saya. Dia bilang dia mesti sampaikan ini. Gitu. Nah, lalu gimana? Masa saya bilang saya nggak percaya sama kamu, kan gitu kan? Apakah kamu mau jelek-jelek saya atau apa? Saya cuma jawab thank you. Terus saya kirim aja 2 Korintus 5 ayat 10 yang mengenai pengadilan Kristus. Silakan kalau ada yang mau share ayatnya. Kalau bapak-bapak siapa ya? Host kita siapa bisa share nggak tuh kalau mau share? Kalau mau repot mau dibacakan juga silakan. 2 Korintus 5 ayat 10. Saya bilang ke ipar saya cuma percaya ayat di atas. Jadi ngeri kan sekarang? Seolah-olah gara-gara penglihatan ipar saya nggak masuk Firdaus katanya. Ya, saya sedih, saya juga bingung, tapi saya juga nggak mau pusing. Ya, karena yang pegangan saya tentunya adalah bukan penglihatan seperti itu. Terus saya bilang, saya besok-besok saya jahilin aja. Saya kemarin ada penglihatan kamu masuk neraka, misalkan. Gimana? Kan bukan tambah benar ya menurut saya. Ini perlu hati-hati ya.
Kadang-kadang hal-hal seperti ini gampang-gampang bilang penglihatan, Roh Kudus berbicara dan sebagainya. Ya, apalagi zaman kapan itu saya ingat banget ada katanya bolak-balik ke surga, sama anaknya juga ikut bolak-balik ke surga gitu kan. Saya bilang bodoh sekali ya kalau udah ke surga balik lagi ke bumi. Nah, itu banyak yang bodoh-bodoh nih. Ya, hati-hati ya. Saya sedih kalau dengar-dengar begitu tuh, kayaknya omongan nggak ada nilainya gitu. Bolak-balik ke surga lah, apalah. Aduh, mungkin benar ya kan. Nah, pertanyaannya, kalaupun benar, apa perlu diomongin? Diketawain sama orang. Untuk apa? Gitu loh. Ya, oke. Nah, orang bertanya bagaimana caranya supaya bisa terpilih. Sejujurnya, sulit untuk bisa menjawab ini. Sejujurnya. Ya. Karena kembali lagi, nggak ada ilmunya, nggak ada sekolahnya ini sebenarnya. Ya. Sekolahnya adalah sekolah kehidupan tiap hari. Dan kita bisa merasakan hal itu. Kalau belum merasakan, tentunya ya kita belum terpilih. Gitu. Dan jangan menganggap kalau kita sudah rajin ke gereja, rajin bayar perpuluhan, kasih kolekte, sudah selesai bakal terpilih. Saya belum pernah baca ayatnya itu. Saya belum pernah baca ayatnya. Ya, jadi ini yang perlu kita harus menjadi pengikut Kristus yang cerdik, bahasa saya. Karena kalau enggak ada gunanya. Dijejelin dengan doktrin-doktrin yang pada umumnya membuat kita juga bingung. Nanti tiba-tiba di atas sana, waktu menghadap Tuhan kita bilang, so, saya tiap minggu dengarnya begitu. Misalkan, ya, ajaran dari mana tuh katanya. Kalau udah di atas bagaimana? Mau balik lagi ke bumi? Ya, sorry saya ngomong ini straightforward saja, saya nggak mau basa-basi, ya, karena saya percaya ini bukan hal-hal yang jarang kita hadapi, tapi sering kita hadapi. Dan saya banyak sekali menemukan hal-hal seperti ini. Dan saya cuma bisa sedih. Namun saya juga nggak bisa apa-apa. Saya bukan siapa-siapa, ya. Nah, yang paling penting ini nih, mungkin ya yang dapat yang kita lakukan. Senantiasa mengucap syukur. Tadi juga ngobrol di mobil sama istri saya pas kita makan siang pulang ke rumah. Gimana ya kalau orang lagi kesusahan disuruh mengucap syukur? Meskipun ayatnya katanya seperti itu. Ya, saya bilang kalau ayat kan nggak pernah bohong, ya dan amin. Dalam keadaan apapun. Mau lagi senang, mau lagi susah, mau lagi dalam keadaan yang terburuk sekalipun, tetap harus mengucap syukur. Lalu pasti ada yang bilang, susah Pak itu. Ya nggak apa-apa. Kalau yang belum bisa, ya silakan berlatih terus. Kan masih dikasih kesempatan kan? Selama masih bernapas dikasih kesempatan. Oh kemarin kawan saya seorang presdir dari Bank Ina, mungkin Bapak Ibu juga tahu, umurnya 70, kemarin 8.30 pagi dipanggil Tuhan. Rupanya dia rajin olahraga, tenis, ya, umur 70 dan mungkin kena kalau bahasa Inggrisnya itu cardiac arrest, jantung lah, mirip-mirip begitu, serangan jantung. Tapi rajin olahraga dan luar biasa. Orangnya juga baik. Bayangin. Umur sedemikian pendek. Dan nobody knows. Nggak ada yang tahu. Ya. Kita semua ini ada berapa orang? 17 orang. Emang yakin besok kita masih ketemu? Pasti ada yang bilang, Pak Denis jangan nakut-nakutin. Enggak. Saya nggak nakut-nakutin. Ya. Nggak ada jaminan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tentunya terus menopang kita. Ya. Jadi
Mari kita lakukan terus, senantiasa mengucap syukur. Ya. Apalagi nih, disiplin membaca atau menemalkan firman-Nya. Nah, kalau nggak pernah baca, nggak dengar, cuma rajin ke gereja aja, kok rasanya nggak mungkin kita terpilih. Dulu juga sama, saya begini, nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah dengar, nggak pernah. Seorang yang ngajarin saya itu adalah Pak KM Sinaga almarhum, yang punya Bumi Asih Jaya Asuransi. Dia cuma bilang, bahwa udah lama sekali. Dia bilang, Dennis baca Alkitab nggak? Enggak. Males ya? Iya. Ya udah katanya. Dan orang ini sangat bijak. Baca aja Amsal, satu hari satu pasal kan, dia bilang. Ada 31 pasal. Jadi bulan ini 31 misalkan, atau Februari cuma 28, ya. Gitu kan. Dan saya baca bertahun-tahun. Pertanyaannya, emang cukup seperti itu? Enggak cukup juga sebenarnya. Tapi jangan harap, kalau menurut saya, nggak baca firman, nggak dengar firman, cuma rajin ke gereja, pasti masuk surga. Ya saya sih berharap seperti itu. Silakan saja kalau orang-orang yang percaya seperti itu, lanjutkan saja. Ya, apalagi yakin ada ayatnya. Saya sih belum pernah nemu. Kalau yakin, silakan. Jangan ragu atas keyakinannya sendiri, meski belum tentu tepat. Saya cuma bilang, kalau cuma seperti itu mau masuk surga, kira-kira secara logika masuk di akal nggak sih? Kalau saya pribadi bilangnya tidak masuk di akal. Memang pedes ya yang beginian ini. Ya, tapi saya harus katakan ini, bukan untuk ketenaran saya. Saya nggak perlu tenar, saya udah cukup tenar, nggak perlu ditambah lagi. Gitu. Ya. Saya nggak punya maksud apa-apa. Ya, saya hanya ingin mengatakan itu adalah yang terjadi. Ya. Lalu apa nih? Aktif ambil bagian dalam pekerjaannya. Nah ini nih, sama dulu juga saya nggak pernah tuh. Ya pokoknya udah ke gereja, kasih kolekte, bayar perpuluhan, selesai. Kalau minta tolong ini, tolong itu untuk kegiatan gereja, apalah misalkan, nggak pernah mau. Atau pelayanan lah, bukan gereja. Misalnya saya juga aktif di beberapa pelayanan sekarang. Ada aja alasannya. Sibuk lah, merasa nggak perlu lah, dan sebagainya. Tapi dalam sisa umur saya ini saya bersyukur. Kegiatan sekarang saya untuk pekerjaan Tuhan itu sudah lebih besar daripada kerjaan sekuler saya. Mungkin sekitar 60%. 40% baru untuk pekerjaan sekuler. Jadi saya mengucap syukur untuk itu. Tuhan bukakan terus kesempatan untuk bisa saya melayani sampai ke beberapa negara di dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja. Dan Tuhan bukakan terus networking yang luar biasa ya, di segala benua. Dan saya terima kasih untuk itu. Karena ternyata pekerjaan Tuhan itu begitu luas. Kan ada ayatnya, tuaian sudah menguning, pengerja sangat sedikit. Ayo kita ambil bagian. Nah ini juga penting, hati memberi untuk yang membutuhkannya. Hari-hari ini kita semua tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang terkena dampak karena pandemi ya, termasuk di keluarga saya juga pribadi, di keluarga istri saya, dan di teman-teman. Dan saya sungguh kadang-kadang terenyuh hati saya. Dan saya juga nggak tahu, banyak sekali tiap hari WA yang masuk, saya nggak tahu dari mana. Mungkin dia kenal saya di satu perusahaan, pernah jadi buah atau apa, saya sendiri udah lupa. Dia bilang udah nggak punya beras. Gimana? Ya. Si iblis paling suka. Iblis bilang, udah itu kan males aja gitu ya. Ya, saya sudah nggak mau pusing lah, saya cuma lihat aja rekening saya, kalau saya masih ada uang saya kirim aja. Karena toh itu juga bukan uang saya. Uang itu uang titipan oleh Tuhan kepada saya. Oke, nah ini Tuhan, apa sih Tuhan tuh ya?
tetap setia dalam situasi apapun kita ya, maksudnya kita. Ya, nggak boleh ada alasan apapun, biarpun lagi susah dan apapun, tetap setia. Pasti ada yang ngomong kan sama kita, tapi kan nggak semudah itu, Pak. Memang nggak mudah. Masuk surga emangnya mudah? Kalau yang masuk surga mudah itu namanya bohong. Bohong. Ya. Masuk surga itu pasti susah. Karena kalau mudah orang bisa seenak-enaknya. Nggak perlu berusaha untuk menjadi lebih benar setiap hari. Saya selalu cerita, mungkin udah pernah juga di ruangan Zoom ini. Kita ini berjalan di terowongan kaca, terowongan cermin, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, yang berhenti, yang belakang. Dan di balik semuanya itu seperangkat alat-alat yang merekam seperjuta detik dari setiap kelakuan kita. Bagus atau tidak bagus. Dan seperti lampu lalu lintas, kalau sudah hijau, mesti kuning dan merah. Ya kan? Waktu hijau, ya kita masih santai-santai. Mau nggak bener kek, mau apapun, nggak apa-apa istilahnya. Ya. Meskipun tentunya bukan seperti itu. Nah, nanti mulai kuning, mulai keluar itu. Catatannya itu di pinggir kita, kanan kita itu. Dosa-dosa kita yang belum beres. Dan kita masih dikasih kesempatan tentunya. Dari sekian banyak, aduh ini dosa besar nih. Oke, yang ini dosa kecil, gampang beresinnya. Waduh, yang ini masih dosa besar. Terus kita diberikan kesempatan. Makanya saat tadi kan saya Tuhan itu sangat setia meskipun kita tidak setia. Ya, luar biasa. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Dan nanti kalau waktunya dari kuning ke merah sudah enggak ada ampun. Ya. Kalau sudah ke merah, langsung ada instruksi di depan situ, ada tulisannya, pilih salah satu. Di depan situ ada 2 pintu. Ya, pintunya kebenaran kenapa bahasa Inggris terkenal, jangan-jangan di sana pakai bahasa Inggris, itu hurufnya H sama H. Bentuknya sama, warnanya sama, apa sih, semuanya pokoknya sama aja. Udah tahu kan artinya ya. H yang satu heaven, H yang satu hell. Dan pintu itu cuma salah satu yang bisa terbuka. Dan salah buka, nggak bisa ganti. Saya cerita ini ke teman saya di Sydney. Sekarang dia sudah almarhum. Dia bilang, ya sudah. Dia bilang, saya buka aja yang kiri. Gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Terus kalau saya bilang, kalau yang kirinya neraka gimana? Ya saya tutup lagi. Gitu kan. Lalu kira-kira 2-3 minggu kemudian saya masih ketemu dia di Sydney, di gereja. Dia panggil saya, Den, kenapa? Namanya Alu. Gua inget cerita lu yang 2 pintu. Oh ya, kenapa? Gua nggak bisa tidur gara-gara lu ngomong itu 2 pintu. Loh kenapa? Tidur aja, saya bilang. Kan itu kan namanya juga kongko, saya bilang. Iya, dia bilang, tapi kalau bener begitu gimana? Katanya gua buka itu haknya yang hell, yang neraka. Ya itu, saya bilang. Makanya kita hidup semakin benar. Ya, saya kasih ilustrasi begitu kepada dia, karena apa? Kalau saya jejelin sama ayat-ayat, bisa muntah dia. Nggak nangkep, tapi dengan contoh yang sederhana, dia nangkep. Ya, dan saya bersyukur, mudah-mudahan dia masuk surga. Saya sempat nengok dia waktu dia di rumah sakit juga sebelum dia meninggal di sana. Ya. Nah, jadi tetap setia dalam situasi apapun. Lalu yang punya apa nih? Utamakan tuh dalam setiap langkah dan tindakan. Ya. Utamakan Tuhan. Hari-hari ini di tengah situasi yang sangat tidak menentu di seluruh muka bumi, ya mungkin kita semua udah dengar dan kejadian di Amerika, bank-bank yang bangkrut, ya bayangin, luar biasa. Dan saya percaya kita harus semakin mengutamakan Tuhan. Dan saya juga terlalu yakin orang perusahaan-perusahaan yang mengutamakan Tuhan
akan terus dilindungi. Dan sebaliknya tentunya, yang tidak mengutamakan Tuhan, ya nggak usah minta perlindungan, ya, karena dia nggak menutamakan Tuhan, ya kan? Tanya apa? Hentikan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Ayo kita hentikan perbuatan-perbuatan tidak sesuai dengan firman-Nya. Mudah nggak? Nggak mudah. Tetapi harus dan wajib. Hanya apa? Akui segala dosa dan tidak melakukannya lagi. Dan ini sangat penting. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu semua sudah melakukan itu dengan baik. Dan kalaupun kita jatuh dalam dosa terus kita lakukan, akui dan tidak melakukannya. Nggak mudah. Orang akan bilang, aduh selama masih hidup, masih nginjek bumi agak sulit. Ya memang sulit, kembali lagi. Nggak ada yang mudah. Tapi harus kita lakukan. Lalu yang terakhir ini, nyatakan kasihnya dalam setiap perilaku keseharian. Nah ini juga contoh-contoh penting. Ya, dan saya terus berusaha melakukannya semaksimal mungkin. Saya cerita sedikit, kira-kira beberapa hari yang lalu saya jalan pagi di kompleks rumah saya, lalu keluar sedikit ke Jalan Raya Pasar Minggu. Dan saya untuk kesekian kalinya ketemu seorang pria ya, yang cacat sejak lahir, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dan saya perkirakan waktu sebelum saya bisa lihat secara langsung, karena waktu itu saya ngelihat dari seberang jalan, saya mau kasih uang nggak bisa karena nggak bisa berhenti, pasti diomelin orang. Nah ini kali saya tidak bisa berhenti, saya ngobrol sama dia. Namanya Denny, dan dia dari sepupu ya. Umurnya ternyata sudah 30 tahun. Bayangin, 30 tahun dalam keadaan tidak berdaya. Cuma tidur aja, tertelungkup begitu, nggak punya kaki, nggak punya tangan, dan dia selalu didorong seperti roda, apa tuh namanya, bukan roda. Satu tempat tidur kecil lah begitu, yang ditarik punya roda begitu. Oleh saudaranya atau siapapun saya. Dan ternyata saya tanya, dia punya rekening, dia bilang punya, dia juga punya handphone, lalu saya catat, lalu saya minta nomor rekeningnya dan saya kirim. Waktu itu saya kasih uang cash sedikit, tapi setelah itu saya kirim juga. Waktu dia kirim bahwa uang saya sudah diterima, ternyata saat uang yang saya kirim belum sampai, uang di saldonya itu cuma Rp500 saja. 500, bukan 500.000, Rp500 saja. Dan saat saya kirim, dia berterima kasih, dia bilang dia bisa bayar rumah kontrakan. Bapak, Ibu, Saudara, hati saya hancur melihat seperti itu. Kenapa? Kita ini semua tidak cacat dan sebagainya, dan kita bisa hidup lebih wajar dari dia. Rasanya kita harus melakukan yang lebih. Saya terbayang mungkin dia kalau bisa pengen mati, dia pengen mati. Nggak ada harapan apapun kok. Nggak ada harapan apapun. Nah makanya kadang-kadang saya bilang, aduh manusia itu memang kadang-kadang kurang berterima kasih. Ya. Selalu menganggap kurang, bandinginnya sama orang yang lebih kaya, nggak salah sih, supaya semangat ya. Tapi rasanya bukan itu. Ya. Kita bandingin sama orang-orang yang seperti tadi Denny itu, hancur hati kita, ya. Hancur. Dia punya duit berapapun untuk apa sebenarnya? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menikmati apapun sebenarnya, paling makan, dikasih makan, disuapin. Ya kan, mau nonton bioskop juga jangan-jangan nggak dikasih. Kalaupun dikasih juga mungkin orang seluruh penonton akan melihat dia ya. Untuk melihat iba hati. Jangan-jangan melihat dengan menertawakan dia. Ya. Itu contoh-contoh kecil yang kita kenapa harus bersyukur.
Oke, dari saya mungkin itu ya tadi ringkasannya ya. Tetap setia dalam situasi apapun, utamakan Tuhan. Setiap langkah dan tindakan, hentikan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman-Nya, akui dosa dan tidak melakukannya lagi, nyatakan kasih-Nya dalam setiap perilaku keseharian. Ini saya garis bawahi. Keseharian, bukan kesemingguan, kesebulanan, apalagi kesetahunan, keseharian. Ya, terima kasih dan saya kembali ingin membacakan ayat tadi di tema ini ya supaya kita bisa lebih yakin apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Ya. Saya bacakan ya untuk Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kita maksudnya yang memilih aku, yang memilih Tuhan. Jadi bukan kita tuh sebenarnya nggak punya kemampuan untuk memilih Tuhan sebenarnya. Ya, nggak sanggup. Ini ayat yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Ya. Tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Tuhanlah yang memilih kita. Jadi jangan nganggap kita bisa milih Tuhan deh, bahasanya begitu kalau bahasa Jakartanya. Ya, ini ayatnya. Dan aku telah menetapkan kita, maksudnya Tuhan telah menetapkan, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepada. Waduh, ini ayat sangat powerful ya. Bahas sendiri begini aja bisa berjam-jam, nggak selesai sebenarnya. Kadang-kadang kita nganggap enteng aja gitu. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa kita nggak bisa memilih. Tapi Tuhanlah yang memilih kita. Ya, lalu ayat yang terakhir yang saya ingin sharing juga di sini adalah 1 Korintus 16 ayat 22 ya. Dan 24 ya, sampai 24 sorry. 1 Korintus 16. Ini sering kita dengar. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah. Ngeri ya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, kasihku menyertai kamu sekalian dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, terkutuklah. Wih, pasti ada yang bilang, kok serem amat sih Pak Denis. Bukan saya yang ngomong kok, itu ayatnya. Jadi kalau mau ngomel, silakan ngomel sama ayatnya aja. Saya cuma menyampaikan dan mengingatkan. Ya. Hari-hari hidup kita sangat berharga, sangat rugi kalau kita untuk tidak melakukan kebaikan untuk Tuhan. Ya. Dan saya ingatkan terus-menerus, termasuk untuk diri saya sendiri. Hari-hari semakin pendek. Dan kiranya semuanya kita bisa lebih meyakinkan diri kita sendiri bahwa melakukan yang terbaik bagi Tuhan adalah segalanya. Ya. Baik, dari saya itu saja. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai bicara. Ampuni apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hadapan Kau Bapa. Saya mengucap syukur Kau masih memberikan kepada kami kesempatan terus-menerus untuk memperbaiki diri kami. Dan Kau juga tetap setia meski kadang-kadang atau mungkin sering kami tidak setia. Ampuni kami Bapa. Ampuni saya pribadi. Kiranya Engkau terus mengasihi kami semua. Terima kasih. Kau adalah segalanya dalam hidup kami. In Jesus' name we pray. Amen. Ya, dari saya itu aja. I love you all. Ya, terima kasih Pak Denis. Ya. Luar biasa ya. Memang kita harus setia ya kepada Tuhan ya.
Karena hidup kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan, ya. Ya. Kita harus terus belajar ya dalam kehidupan kita ini apa yang Tuhan inginkan supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang setia ya, yang nurut sama Tuhan. Ya. Terima kasih nih Pak Denny, saya nggak bisa. Ya, saya juga izin ya karena saya ada Zoom lain. Saya Ya, izin terima untuk kasih banyak, meninggalkan Pak Denny. ruangan ini. Terima kasih Pak Derek, teman-teman, Luar Pak biasa. Joni, Tuhan Pak berkati ya. Aming, ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. I love you all. Amin, amin. Makasih. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan berkati. Ya, lanjut buat besok ibadah. Besok boleh ditampilkan Pendeta Derikson. Ya, besok kita akan dilayani oleh Bapak Anpal ya. Yang kita akan diberkati firman Tuhan. Seperti hari ini kita diberkati oleh firman-Nya oleh Bapak Denis ya. Kita ajak teman-teman yang lain ya. Untuk kita bisa dapat bersekutu bersama-sama ya. Ya, silakan satu pujian Pak Joni. Untuk masuk doa syafaat. Siapa doa syafaat? Boleh dilanjutkan ya. Minta maaf teman-teman ya, saya nggak bisa ini karena masih nunggu dokternya. Dokternya belum datang, katanya jam 6. Saya mau di USG jantung. Doakan ya, biar USG-nya hasilnya baik. Tuhan Yesus memberkati. Pak Derikson aja mungkin ya untuk pujiannya, silakan. Doa syafaat siapa? Bu Messi itu ada. Ya, silakan Bu Messi doa syafaat. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan, kita berdoa syafaat. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa bagi keselamatan keluargaku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku, bagi keselamatan keluargaku.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami bisa memuji menyembah Engkau, dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan, boleh menjadi dupa yang berharum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa bukan kami memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kami, dan kami percaya setiap kami yang sudah dipilih Tuhan, Tuhan punya tujuan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami setia. Tuhan Yesus, dalam Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan tidak merancangkan yang jahat dalam hidup kami, tapi rancangan itu damai sejahtera masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap setia, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu kami ada dalam kendali Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Denis yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, pakai hamba-Mu dari luar biasa Tuhan, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam usahanya, dalam keluarganya. Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada sore menjelang malam ini untuk Pak Komingguan Tuhan. Kalau saat ini Tuhan dia mau periksa Tuhan jantungnya, mau USG jantungnya. Kami percaya sebelum di USG Tuhan sendiri yang sudah pulihkan. Tuhan sendiri yang campur tangan Tuhan. Mari ulurkan tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berikan jantung yang baru Tuhan. Karena Engkau berikan jantung yang terbaik ya Tuhan. Dan kami percaya sebentar di USG semua baik Tuhan. Karena Tuhan sudah campur tangan di dalam kehidupan Pak Komingguan ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami silakan Pak Komingguan dalam tangan Tuhan. Berikan Pak Komingguan damai sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam hidupnya. Dan kami percaya Tuhan tidak tinggalkan dia Tuhan. Tapi Tuhan adalah sobat yang setia dalam kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati istri, anak, cucu, mantunya. Berkati pelayanannya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, dan kami percaya pulang dari rumah sakit Pak Komingguan sudah sembuh dalam nama Yesus. Dan kami percaya firman berkata oleh belu-belu Yesus, Pak Komingguan sudah disembuhkan. Terima kasih ya Bapak, Engkau pakai Tuhan Yesus dokter yang akan memeriksa, yang akan USG, biar semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra. Kami percaya juga Tuhan juga menjadi dokter di atas segala dokter untuk Pak Hendra. Tuhan juga pulihkan kesehatannya ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga memberikan organ tubuh yang baik ya Tuhan. Jantung, paru-paru, ginjalnya. Semua Tuhan, tangan kakinya yang lemah Tuhan sudah pulihkan. Dan dia akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, berkati dalam pelayanannya, usahanya, berkati istri, anak, cucu, mantunya, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat setiap kami yang hadir Tuhan pada sore menjelang malam ini. Kami percaya firman berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami. Dan segala penyakit Engkau lalukan, itu firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada sore menjelang malam ini, kami sudah diberkati oleh Engkau. Kami yang lemah sudah dikuatkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Kami yang punya masalah pergumulan sudah diberi jalan keluar. Kami yang sakit oleh bil Yesus, kami sudah sembuh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat orang-orang tua kami yang ada di FM ini. Kami berdoa untuk Ibu Lydia. Kami berdoa untuk Opung. Kami berdoa untuk Ibu Grace. Kami berdoa untuk Pak Setiadi, kami berdoa buat setiap Tuhan Yesus kami yang sudah lanjut usia, yang ada di FM ini. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Karena firman berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka Tuhan. Mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu menemani mereka, memberikan mereka kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah di dalam kehidupan mereka. Dan pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu, di dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan berikan mereka hikmat-Mu, urapan Tuhan, supaya dimanapun Tuhan tempatkan mereka melayani Engkau, Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Dirikson, Pak Joni Tuhan, Pak Yohanes, semua Tuhan yang sudah ambil bagian sehingga boleh jalannya FM ini Tuhan.
Kami percaya jerih payah mereka dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan memperhitungkannya ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam rumah tangga mereka, dalam jemaat mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat kami semua yang hadir pada sore ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam FM ini mujizat Tuhan juga terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau ada Tuhan. Karena firman-Mu berkata, 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada. Kalau Tuhan ada, sesuatu akan terjadi. Di FM ini terjadi sesuatu. Mujizat demi mujizat. Kuasa Tuhan terjadi. Yang Tuhan Yesus kami butuhkan, Tuhan sudah mencukupkannya ya Bapa. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Engkau yang punya langit dan bumi dan surga ya Tuhan. Nyawa-Mu aja Engkau berikan kepada kami, apalagi yang lain-lainnya. Kami terlalu percaya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan kami ada di bangsa Indonesia ini. Tapi Tuhan mau supaya setiap kami berdoa untuk bangsa ini. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan sanggup Tuhan pulihkan bangsa ini Tuhan. Tuhan sanggup Tuhan memberikan damai sejahtera untuk bangsa ini. Tuhan sanggup Tuhan menolong mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Dan berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, beri roh takut akan Tuhan. Supaya mereka memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan selamatkan mereka juga Tuhan. Karena kami percaya Tuhan juga sanggup menyelamatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa untuk dokter, suster. Tuhan berkati setiap apapun yang mereka kerjakan. Biar mereka minta hikmat dari Tuhan. Supaya Tuhan Yesus apapun yang mereka kasih kepada pasien, obat atau apapun, Tuhan kuduskan. Dan setiap pasien boleh mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Mereka kekuatan, damai sejahtera, sukacita, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik dan biar Tuhan yang dimuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan setiap kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Firman-Mu berkata apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kami dengar. Itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada masalah yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Karena kami punya dokter di atas segala dokter. Tabib yang ajaib yang kami puja di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan memberkati engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan saya sangat percaya hari ini yang sakit, pasti Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan dengan pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang percaya, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Messi atas doa.